Jakarta dan wilayah sekitarnya semakin padat oleh kendaraan pribadi. Hingga akhir 2025, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah hukum Polda Metro Jaya menembus angka 25.072.585 unit. Angka ini meningkat 2,93% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tekanan serius terhadap ruang jalan di ibu kota dan kawasan penyangga. Lonjakan tersebut bukan sekadar statistik. Sepanjang tahun 2025 saja, tercatat lebih dari 734.000 kendaraan baru masuk ke jalanan Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jika kendaraan-kendaraan baru itu diparkir berjajar, dibutuhkan ruang sepanjang sekitar 180 km. Data ini dipaparkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Komarudin dalam rilis akhir tahun. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan kendaraan tidak diiringi penambahan infrastruktur jalan yang memadai. Sepanjang 2025, pertumbuhan jaringan jalan di Jakarta hanya sekitar 0,1%. Ketimpangan inilah yang membuat kemacetan menjadi persoalan kronis dan sulit dihindari. Sepeda motor menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan kendaraan, disusul mobil penumpang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelancaran lalu lintas, tetapi juga berimplikasi pada aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Meski tekanan lalu lintas kian berat, kepolisian mengklaim berhasil mempercepat pengurangan kemacetan di sejumlah titik krusial. Jika sebelumnya kemacetan parah baru terurai mendekati pukul 22 waktu Indonesia Barat, kini kondisi jalan mulai membaik sekitar 1 jam lebih cepat. Keberhasilan ini bukan berasal dari pelebaran jalan, melainkan dari pengelolaan lalu lintas berbasis teknologi. Polda Metro Jaya mengandalkan ribuan kamera pemantau yang terintegrasi dalam pusat kendali lalu lintas. Begitu terdeteksi kemacetan atau banjir, sistem akan langsung mengirimkan notifikasi dan petugas terdekat segera dikerahkan untuk melakukan penanganan cepat. Di balik upaya penguraian kemacetan, angka kecelakaan lalu lintas masih menjadi catatan serius. Sepanjang 2025, tercatat 13.184 kecelakaan dengan 740 orang meninggal dan 16.038 orang mengalami luka-luka. Pelanggaran lalu lintas pun masih marak. Sistem tilang elektronik mencatat hampir 900.000 pelanggaran selama setahun. Polisi menegaskan penindakan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap kendaraan dinas maupun pejabat. Perilaku pengendara dinilai masih menjadi tantangan utama di tengah padatnya arus kendaraan. Selain masalah lalu lintas, Jakarta dan sekitarnya juga mencatat angka kriminalitas yang tinggi. Sepanjang 2025, Polda Metro Jaya menerima 74.013 laporan kejahatan atau sekitar 16,7% dari total nasional. Meski begitu, aparat mengklaim penegakan hukum terus diperkuat. Berbagai direktorat mencatat capaian signifikan mulai dari pemberantasan narkoba, pengungkapan kejahatan cyber, hingga penanganan tawuran dan kejahatan jalanan. Langkah preventif juga dilakukan melalui pendekatan ke sekolah, tokoh masyarakat, serta pengamanan ribuan kegiatan warga. Bagi warga, angka-angka ini adalah cerminan realitas sehari-hari. Kemacetan memang terasa sedikit lebih cepat terurai, namun volume kendaraan yang terus bertambah membuat jalanan tetap terasa sesak. Banyak yang menilai pengaturan lalu lintas hanyalah solusi jangka pendek. Angka persoalan terletak pada ketergantungan tinggi terhadap kendaraan pribadi. Pengembangan transportasi publik yang terintegrasi, nyaman, dan terjangkau dinilai menjadi kunci agar Jakarta benar-benar bisa bernapas. Tanpa langkah menyeluruh dari hulu ke hilir, kemacetan diperkirakan akan terus menjadi wajah keseharian ibu kota.